Ada yang bisa bahasa Komering, nanti ingin bikin berita bahasa Komering untuk disiarkan. Ada sisi lain dari televisi Republik Indonesia ini yang nggak dimiliki oleh TV swasta. Ya. Terutama ciri khasnya adalah edukasinya. Stasiun daerah itu tuh memang diberikan kebebasan 24 jam untuk berinovasi. Oh, jadi. Kebalik dulu ya Mbak ya, hari ini ya. Oh iya. Biasanya kan yang jadi presenter itu Mbak ada. Betul. Nah, hari ini jadi narasumber. Jadi narasumber. Sebenarnya saya yang gugup loh Mbak, terus terang aja. Jadi merasakan sih gimana rasanya jadi narasumber di wawancara itu, ternyata seperti ini rasanya gitu ya. Iya. Dan gini rasanya kalau amatir ketemu sama pro. Enggak, masih amatir juga. Oh, masih amatir juga. Masih banyak belajar. Teman-teman, jadi hari ini merasa terhormat sekali kedatangan presenter TVRI. Wow. Sekaligus juga dosen di FISIP Unsri. Nanti kita akan ngobrol lanjut masalah dosennya sama presenternya. Tapi sebelumnya, kenalin dulu Mbak. Siapa Mbak? Ke situ. Oh ya, hai semuanya, saya Nada Nasyaya. Terus apa lagi nih? Presenter TVRI Sumatera Selatan dan juga dosen di FISIP Universitas Sriwijaya. Udah lama Mbak jadi presenter? Jadi presenter udah 8 tahun lebih, hampir 9 ya di TV ya. Belum lagi di radio, belum, beda. Oh, sebelumnya di radio? Sebelumnya di radio sekitar 3 tahun setengah, nggak salah. Jadi backgroundnya radio dulu, baru ke TV. Memang harus seperti itu, Mbak. Sorry nih. Jadi kalau kita orang awam ya, biasa nonton TV nih. Ya. Kita kan tanya gimana sih caranya bisa jadi presenter. Kayak yang terkenal tuh kayak Dana Iswara, Desi Anwar, terus Aris Suditomo. Itu mulainya dari mana? Apakah harus seorang jurnalis, apakah seorang announcer, atau tiba-tiba ada open casting aja untuk presenter? Sebenarnya setiap penyiar-penyiar yang disebutin sama Bang Arif tadi itu dia punya jalannya masing-masing juga ya, termasuk dengan saya, tapi pasti beda-beda ya. Tapi memang biasanya kalau misalnya TV-TV itu dia open casting ya. Kalau teman-teman suka lihat di ada iklan-iklan gitu ya, bisa ghost to kampus, bisa juga dia memang membuka lowongan khusus gitu. Tapi memang rata-rata kalau di TV itu ya dia juga biasanya sekaligus reporter dan juga presenter, karena biasanya sih pendidikannya itu di reporter, tapi enggak juga, tapi ada juga yang langsung presenter aja, langsung masuk jadi presenter, langsung on cam di depan TV gitu. Tapi kalau saya menyadari reporter itu tuh adalah sebuah tahapan juga untuk melatih cara ngomong gitu ya, karena jujur kagok Bang, kalau depan TV itu adalah sesuatu yang kagok banget ngelihat TV, ngelihat kamera, meskipun nggak ada penonton rame gitu ya, meskipun udah terbiasa, mungkin biasa MC, biasa apa tuh beda sih. Salah satu hal yang ini loh, saya masih tanda tanya. Beberapa orang ditemuin tuh ya, ketika bicara dengan orang, itu gugah banget tuh. Begitu ditaruh benda mati di depannya, kalau itu kan benda mati ya, kamera udah langsung. Belum tentu juga tayang, belum tentu juga di publish kan, tapi udah kayak ada pressure gitu. Betul. Sama presenter TV juga ngerasain gitu. Sama juga kayak gitu. Oh. Kebetulan jalannya saya kayak kata Bang Arif, apakah memang dari announcer? Kebetulan saya jalannya dari announcer dulu. Dari announcer dulu. Kebetulan dari radio dulu, baru kemudian TV jalannya sih seperti itu. Karena dulu pernah saya ikut audisi TV sebelum saya jadi penyiar sebelum saya di radio tuh langsung mau coba ke TV pada saat itu. Ternyata jam terbangnya masih kurang sih Bang, ternyata memang butuh kemampuan berbicaranya tuh memang harus ada latihan dulu. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang memang sudah punya kemampuan berbicara yang baik gitu ya, maksudnya sudah pro lah istilahnya, nggak harus di radio. Nah kebetulan saya pada saat itu mungkin belum, jadi nggak langsung saya keterima di TV, nggak langsung. Jadi memang saya jalannya di radio dulu untuk berlatih siaran bersama senior, belajar dulu. Sudah terbiasa dengan, kalau di radio tuh mic ya, sudah terbiasa dengan mic di radio, sudah terbiasa, sudah mulai punya banyak kosakata. Akhirnya saya mencobalah ke yang ada kameranya gitu. Ternyata perjalanan itu tuh cukup ini ya, maksudnya cukup banyak ilmunya. Akhirnya saya bisa gimana sih saya bisa jadi penyiar TV ini. Jadi saya udah banyak belajar dulu sebelumnya gitu. Kita tuh soalnya gini Mbak ya, ketika menyandingkan kata televisi,
kita kan baru nih lepas dari megahnya dunia televisi setelah digempur oleh media-media digital. Jadi sampai hari ini kok, kayak saya pribadi ya, ketika dengar kata penyiar TV itu masih ada wow gitu. Karena orang kayak saya, yang di angkatan saya ya, itu tumbuh besar dengan televisi. Betul. Bahkan saya sempat nggak punya opsi lain selain TVRI. Sempat ketahuan kan umurnya. Jadi salah satunya itu TV swasta kan baru ada tahun 1989. Iya. RCTI ya. Tahun 1989 itu saya udah SD kelas berapa ya? Udah SD lah gitu, udah sekolah lah. Jadi masa-masa kecil saya itu memang diisi oleh TVRI. Ya ini yang saya mau bahas ya. Dulu karena satu-satunya ya pasti Indonesia tune in semua di TVRI kan. Zamannya satu RT, satu TV gitu. Kita juga sempat ngerasain tuh. Kalau rumah yang nggak punya TV, nontonnya rame-rame gitu kan. Ibu saya gitu soalnya dulu. Iya. Kalau ada orang kaya tuh di kampung, itu rumah dia tempat kumpul. Itu sekarang TVRI. Yang masuk TV itu mewah banget dulu ya. Luar biasa. Luar biasa banget itu. Nanti yang masuk satu, yang nonton se-RT, sekampung rame-rame gitu ya. TV, bahkan ada acara-acara tertentu ya, itu dimintain bayaran. Beberapa kampung itu nanti, ya mungkin 25 perak dulu kan satu orang gitu. Kayak tinju atau apa, malah jadi peluang bisnis. Oke. Dan itu TVRI. Yang ditonton cuma itu ya? Iya, karena cuma ada itu. Iya, betul. Nah, sekarang TVRI kan udah mulai, saya nggak bilang ditinggalin ya, Mbak. Saya pribadi masih nonton. Saya nonton TVRI World. Iya. Sejak digitalisasi stasiun televisi, opsinya TVRI malah lebih banyak. Betul. Saya senang sih sebenarnya, karena memang ada sisi lain dari televisi Republik Indonesia ini yang nggak dimiliki oleh TV swasta. Iya. Terutama ciri khasnya adalah edukasinya. Betul. Itu satu sisi yang nggak bisa dilepas dari TVRI. Nah sekarang, bahkan penyiar di TVRI ini presenter nih, ada nggak engagement antara penyiar dengan penonton yang masih kuat Mbak rasain? Kayak zaman-zaman di radio dulu orang gitu ya, sampai saya pernah sampai ngerasain juga tuh. Waktu zaman saya di radio tuh ketika penelpon gitu ya, penelpon tuh nggak puas pada saat on air, nanti dia setelah on air nelpon lagi mengeluarkan semangat gitu ya. Di TV, selama perjalanan saya di TV yang hampir 9 tahun ini, kebetulan kalau saya tuh beritanya tuh, maksudnya bawa acara itu banyaknya di berita gitu ya, baca berita, kemudian dialog, talk show seperti itu. Memang ada beberapa penelpon setia juga masih ada Bang, masih. Jadi kita tuh sampai hafal suaranya terdengar. Masih ada ketika kita talk show, ketika kita berbincang itu masih ada ibu-ibu, biasanya ada juga bapak-bapak juga yang masih setia untuk menonton TV gitu dan mendengarkan berita itu. Apalagi kalau karena Sumsel ya, jadi dia memang fokus ke Sumatera Selatan gitu ya. Jadi dia lebih relate dengan kondisi dia sehari-hari. Kemarin saya juga baru talk show tuh yang biasa menelpon tuh kebetulan ada nelpon lagi. Jadi dia biasanya menceritakan ketika tema yang dibahas apa, dia akan ikut nimbrung lah istilahnya, bertanya kepada narasumbernya atau mengeluarkan keluh kesahnya itu juga masih. Itu kalau secara TV ya, engagement TV dengan presenternya secara langsung. Cuman sekarang dunia ini berubah ya, maksudnya kami juga punya sosial media gitu kan, sosial media yang memang menunjang juga kami sebagai presenter gitu kan. Nah di situ juga tentu masih banyak di situ dengan kondisi yang sekarang, dengan media sekarang justru interaksi kami dengan para mungkin yang nonton dan job-job pun juga rasanya jadi dari media sosial gitu sebagai presenter TVRI gitu. Jadi simbiosis mutualisme juga ya, sebagai presenternya ada, tetapi di media sosial kami pun nge-branding, kami membawa nama presenter itu untuk bisa lebih mengenal, oh iya Mbak yang sering di TV ya. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan atau di sosial media masih ada ngobrol-ngobrolnya, masih dikenal sebagai presenter TV gitu. Ya karena kalau kayak kelas-kelasnya dulu ya, dulu itu yang sampai sekarang masih nih kayak Ridwan Rifai itu. Oh iya. Kayak beliau kalau di Palembang kemana nongkrong
Masih ya. Orang kan kenal tuh. Gayung bersambutnya. Gayung bersambutnya atau kalau dulu itu zaman saya ada salah satu komedian TVRI Sumsel. Aduh saya lupa namanya itu siapa. Jadi beliau itu kalau lewat itu kami anak kecil. Aduh siapa nama dia itu? Saya lupa tuh nama beliau tuh. Nah, saya kan beranggapannya bahwa TVRI udah mulai nggak ditonton oleh anak-anak Gen Z, milenial akhir nih sama Gen Z udah mulai nggak tahu. Terutama TVRI Sumsel ya, TVRI daerah ya, udah mulai nggak tahu. Tapi kan masih tetap eksis dong, karena namanya punya negara ya, masih eksis. Ada nggak dari TVRI-nya inovasi-inovasi untuk narik para Gen Z dan milenial kembali nonton TVRI? Betul. Sebenarnya kita tuh juga ini sebenarnya kapasitasnya ini ya kepala stasiun kami yang menjawab gitu ya. Tapi sebenarnya kami sebagai ini ya, kami sebagai orang yang ada di depan layar TVRI gitu ya. Saya meyakini TVRI pun juga sangat menyadari, kami pun orang-orang yang ada di dalam itu sangat menyadari terjadi perubahan-perubahan, terjadi adaptasi media dulu yang masih monolog gitu ya, maksudnya masih analog gitu kan. Kemudian juga sekarang sudah menjadi digital, dan saya meyakini inovasi dari TVRI pusat pun juga terus ya, dengan digital TVRI duluan loh, maksudnya TVRI dia digital dia duluan. Kemudian juga dengan digital ini akan sudah banyak variasinya ya. Kemudian ada TVRI Sport, ada TVRI World. Jadi terus kemudian juga stasiun daerah itu tuh kayak memang diberikan kebebasan 24 jam untuk berinovasi. Oh jadi lebih. Kalau dulu tuh kan kalau waktu zaman analog tuh cuman siaran berapa jam gitu Bang. Maksudnya kita tuh kalau nggak salah dari jam 2 sampai jam 6 aja itu untuk Sumsel. Selebihnya tuh nasional. Tapi sekarang dengan digital itu TVRI Sumsel tuh bisa 24 jam. Jadi sudah lebih banyak lagi sebenarnya kreativitas yang dikeluarkan dan inovasi-inovasi acara khususnya acara lokal khususnya dari Sumatera Selatan itu sudah semakin variatif dan lebih dikasih kebebasan untuk mengeksplor senasional ini ya. Maksudnya se-Sumsel ini dieksplor lebih maksimal gitu oleh TVRI, dan memang banyak inovasi dan acara-acara untuk bagaimana tadi kalau kata Bang Arif tuh untuk menjangkau Gen Z gitu kan ya. Nah sekarang kan perubahan sekarang ini makanya TVRI itu tidak hanya bukan hanya satu arah aja gitu. Kayaknya yang penting kita bikin acara ditonton, kami punya anggaran istilahnya gitu ya. Maaf bukan sebenarnya bukan aja, tapi dengan adanya ini inovasi, justru dengan ini adanya tantangan di TVRI ini. Beberapa tahun ini ada divisi baru namanya new media baru. Jadi ada. Jadi dia TVRI itu punya media baru dengan dulu kan adanya program berita. Nah, di sini ada media baru. Nah, di sini media baru inilah di mana mereka harus mengembangkan YouTube-nya, kemudian juga sosial medianya. Ini dalam rangka saya meyakini untuk menjangkau Gen Z ini gitu. Sosialisasi untuk terus dilakukan karena kita nggak mungkin tidak ke arah situ. Kalau kita akan tetap dengan satu arah aja ya udah selesai aja gitu. Tapi dengan menjangkau digital gitu, live di TV digital tetap, tapi juga lewat YouTube juga dilakukan gitu ya. Ini juga pangsa pasarnya untuk anak-anak yang udah nggak nonton TV lagi tapi nontonnya HP. Nontonnya HP, jadi YouTube-nya ditingkatkan. Kemudian juga sosmednya, Instagramnya, setiap acara-acara itu akan dipromosikan di situ. Jadi berkolaborasi lah untuk itu, untuk bisa menjangkau semua pihak ya. Karena sayang ya, maksudnya TVRI TV yang mengedukasi kata Bang Arif tadi ya, konten-kontennya juga masih mengangkat konten lokal, kemudian yang edukatif gitu ya. Sayang kalau hanya menjadi tontonan sedikit orang sebenarnya gitu, harus menarik banyak minat khususnya generasi muda ini gitu untuk bisa tetap melek lah terhadap konten-konten yang memang mengedukasi. Gitu. Iya, karena memang saya ini penilaian pribadi ya. Jadi dulu itu sempat boomingnya TV-TV lokal. Oh iya benar. Sempat booming TV lokal kan. Di luar udah lama terjadi itu kan. Kita tuh mungkin terlalu lama ya invasi pusatnya. Iya. Invasi pusatnya mungkin terlalu lama. Jadi ketika transisi dari mulai mengenal televisi lokal, muncullah era digital. Jadi belum sempat, kalau bunga itu belum sempat mekar banget, udah ditimpa sama yang lain. Memang kendala di TVRI kalau pusat aja daerahnya nggak ke-expose.
Iya. Dulu malah hadirlah stasiun swasta kayak PAL TV, Sriwijaya TV, kalau apa Jak TV Jakarta ya, kayak JTV-nya Jawa Timur, sempet booming tuh. Itu sampai karena kita tuh pengen tuh tahu ciri khas suatu daerah. Iya. Dengan digital mungkin kita bisa lebih ngeluasin jangkauan. Oh, Sumsel ternyata gini loh. Iya, benar. Acaranya tuh gini, orangnya gini, budayanya seperti ini kan. Nah, di TVRI Sumsel sendiri, ketika ngejangkau orang luar, itu ada nggak engagementnya dari luar? Kayak misalnya nih, kalau saya pribadi itu nonton JTV. Jadi salah satu acara kesukaan saya di JTV itu film-film lama, serial lama, kayak Knight Rider, didubbing pakai bahasa Jawa. Bahasa orang Jawa Timur. Itu lucu. Jadi walaupun saya cuma sedikit ngerti bahasa Jawa saya tahu ini apa ya, pokoknya nggak masuk akal lucunya. Nah, TVRI Sumsel ada nggak ide-ide untuk kayak gitu? Biar ciri khasnya orang Sumsel bisa nyampe ke orang luar. Bang Arif nih gini ya, dibilang saya tuh orangnya di depan layar ya, harus bener-bener nanyanya sama produser-produser kami gitu ya. Kan dapat tuh bocor-bocoran atau kasih input gitu kan? Tapi gini, kalau saya melihat gitu ya, ini bayangkan ini teman-teman kalau misalnya kita tuh nggak kebayang ya, salah satu daerah, salah satu dusun ya, kalau misalnya di Palembang tuh salah satu dusun yang memang tidak terjangkau, mungkin listrik pun juga jarang ya, mungkin cuma bisa nyala sekali dan lain-lain. Datang orang media di situ, datang TVRI Sumsel, karena kalau TVRI Sumsel ini kan dia 17 kabupaten kota, dia akan menjangkaunya gitu, Bang. Jadi memang TVRI Sumsel itu semuanya harus rata-rata punya pemancar di masing-masing kabupaten kota di Sumatera Selatan, terus juga kontennya tuh bukan Palembang saja, nggak hanya Palembang, tetapi Sumatera Selatan. Kayak saya bilang, daerah yang kecil, yang mungkin listrik aja susah, internet juga susah gitu. Tiba-tiba dia eksis di dunia. Hanya karena liputan istilahnya, bukan hanya karena gitu. Itu kita kebayangin nggak sih, dari desa ke dunia istilahnya kayak gitu. Dengan media, begitu besar ya sebenarnya impact-nya gitu kan ya. Bisa dilihat kan kalau misalnya sudah ditaruh di digital kan sedunia juga, kita di Amerika, kita di Eropa juga kita orang bisa nonton gitu. Dampaknya tuh sebesar itu gitu. Nah, karena TV ini TVRI itu tentu balik lagi ke ingin untuk mengedukasi gitu ya. Kalau saya mendengar gitu sedikit-sedikit dari hasil meeting-meeting para pimpinan-pimpinan kami tuh, mereka punya keinginan ingin melestarikan konten lokal tuh semakin mendunia gitu. Dari lokal menjadi dunia istilahnya. Pingin ada siaran, kalau selama ini kita tahunya siaran bahasa Indonesia ya, karena secara umum ini dimengerti oleh orang banyak kan. Betul. Ingin kemarin pernah ditawarin penyiar, ada yang bisa bahasa Sekayu nggak, ada yang bisa bahasa Pagaralam nggak, ada yang bisa bahasa Kompring nggak, untuk menyampaikan berita seperti itu. Ada keinginan dari manajemen kayaknya, mungkin bisa diperdalam oleh manajemen untuk menduniakan bahasa lokal, karena Sumsel banyak sekali ya bahasanya yang ingin ada yang bisa bahasa Kompring, nanti ingin bikin berita bahasa Kompring untuk disiarkan. Ada yang bahasa Ogan akan diberitakan dengan bahasa Ogan gitu. Pakai subtitle ya tapi ya nanti ya. Iya, tapi belum tahu ya karena ini belum ya. Tapi belum ada idenya, ada ide di situ kemarin waktu ada kami meeting para produser bersama dengan penyiar, bersama dengan kepala stasiun TVRI Sumsel, ingin punya ide seperti itu gitu, bahasa-bahasa daerah itu untuk disiarkan. Kemudian yang kayak saya bilang tadi, artinya bahasa Kompring nanti bisa mendunia gitu, harapannya di situ. Nah, untuk engagement karena belum ya, jadi belum tahu kita engagementnya seperti apa. Tapi kalau yang namanya konten lokal, kalau kita belajar ya, maksudnya belajar dari riset-riset lainnya, ketika orang-orang di luar negeri itu ketika memang lokalnya itu ditonjolkan, biasanya dia akan lebih menarik juga, karena kita tuh seneng sesuatu yang unik, sesuatu yang tradisional sebenarnya gitu kan ya, sesuatu yang memang memang sudah ada sejak lama dan memang itu yang mungkin ingin dikembangkan oleh TVRI. Ya mudah-mudahan ya, kita tunggu yang inovasi berikutnya dari TVRI, karena sayang sekali kalau sampai keunikan lokal nggak bisa diangkat, nggak bisa ditampilkan di ini.